Tanda orang yang beruntung adalah orang-orang yang mempunyai sifat zuhud kepada dunia. Zuhud kalau menurut para sufi adalah orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang halal, takut terjerumus kepada sesuatu yang haram. Itu aslinya definisi zuhud. Menurut para sufi itu zuhud adalah orang-orang yang bisa meninggalkan yang halal, takut terjerumus kepada sesuatu yang haram. Tapi ada juga yang mendefinisikan, mengartikan zuhud itu adalah orang-orang yang tidak tamak kepada milik orang lain. Itu bisa dikatakan zuhud. Zuhud itu tidak harus yang secara zahir pakaiannya compang-camping, kendaraan yang sudah ketinggalan zaman, tubuhnya, perawakannya seperti perawakan orang yang nggak terurus, jenggotnya nggak pernah dirapikan, kemudian kumisnya nggak pernah dirapikan, boten. Zuhud itu kata sebagian ahli sufi itu adalah orang-orang yang sifatnya kepada dunia itu di dalam hatinya. Maksudnya tidak mempunyai cinta kepada dunia itu di dalam hati, bukan hanya di zahirnya saja. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama, kalau kita ingin mengetahui hakikatnya orang yang zuhud itu, sudah sodorkan kepada dia harta, uang. Kalau dia itu ketika disodorkan harta, uang, tapi kok nanya uang ini dari mana, kemudian dari siapa, hati-hati, berarti ini orang zuhud. Walaupun pacakannya niku secara zahirnya seperti orang yang mewah, kendaraannya mewah, pakaiannya mahal, itu hakikatnya orang yang zuhud. Sebaliknya tidak dikatakan orang yang zuhud, orang yang pakaiannya mungkin compang-camping, pakaian putih sampai jadi agak kuning, supaya dibilang zuhud. Tapi ketika diberikan uang tidak pernah menanyakan dari mana uang ini dan dari siapa, maknanya tidak hati-hati. Jadi zuhud itu sebagian ulama mengatakan di dalam hati tempatnya, bukan hanya di zahirnya saja. Waraghiban fil akhirah, dan mempunyai semangat di dalam mencari akhirat. Semangat ngaji, semangat zikir, semangat tuntut ilmu. Pokoknya kalau ada perkara-perkara yang menyebabkan dia mempunyai keuntungan akhirat, maka dia cepat untuk mendatangi perkara-perkara tersebut atau perbuatan tersebut. Ini hakikatnya orang-orang yang beruntung. Zuhud di dalam dunia, raghiban fil akhirah. Gak mau ketinggalan sholat jamaah. Ada Al-Habib Muhammad Al-Haddar, gurunya Al-Habib Umar itu, disebutkan pernah beliau itu kedatangan tamu di rumahnya. Karena ada tamu, dijamu sampai datang waktunya sholat duhur, kalau nggak salah waktu itu. Sholat duhur di pondoknya beliau. Kemudian setelah jamu tamu, cepat-cepat ke masjid. Ternyata di masjid itu sudah dilaksanakan 2 rakaat atau 3 rakaat. Maka beliau cepat-cepat masuk ke shaf dan sholat jadi masbuk. Setelah salam imamnya, beliau nambah rakaat yang kurang. Kemudian setelah salam, tiba-tiba beliau manggil beberapa muridnya, ayo, siapa yang mau nemenin saya mau sholat jamaah lagi? Maka kata muridnya, ya Habib, antum kan barusan sudah sholat jamaah, kok mau sholat lagi? Kata beliau, iya, memang barusan saya sholat jamaah, tapi separuh, nggak dari awal. Sedangkan saya ingat dari saya itu sudah balik sampai sekarang nggak pernah sholat kecuali berjamaah dari awal. Nah, ini orang yang raghiban fil akhirah,
nggak mau ketinggalan sholat kecuali berjamaah. Walaupun hanya separuh, nggak mau beliau diulang lagi supaya sholatnya itu betul-betul berjamaah dari awal sampai akhir. Ini orang yang betul-betul faham hakikatnya hidup seperti ini, hadirin. Raghiban fil akhirah. Kalau ketinggalan sholat yang istiqomah, sholat duha atau sholat-sholat yang lainnya diqodho, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, kalau kita mempunyai keistiqomahan di dalam ibadah seperti sholat, bahkan dikatakan tahajud, kalau kita istiqomah kemudian ketiduran maka diqodho, nggak apa-apa. Tapi istiqomah, gak istiqomah nggak usah qodho, tak ngodok terus dengan tiap hari. Kalau istiqomah 1 bulan mungkin 1 kali ketiduran karena capek, itu sunahnya diqodho. Sampai seperti itu karena rohbahnya atau semangatnya mendapatkan akhirat, mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, antakuna nahmatuhu al-ibadah wa tilawatul Qur'an. Semangatnya itu adalah ibadah dan membaca Al-Qur'an. Semangatnya itu ibadah dan membaca Al-Qur'an. Ini termasuk tanda-tanda orang yang sa'adah. Kalau kita nih hadirin melihat diri kita kok seneng taat, seneng sholat jamaah, seneng sholat tahajud, seneng sholat duha, kemudian seneng baca Al-Quran, berarti ada tanda-tanda sa'adah, tanda-tanda orang yang beruntung. Maka perlu disyukuri. Perlu disyukuri itu. Kalau kita sudah seneng sholat jamaah, seneng ngaji, nuntut ilmu, itu adalah tanda-tanda kebaikan. Bahkan para penjual, orang di Tarim itu, para penjual di pasar itu, ini tertulis di tarikhnya mereka, di sejarahnya mereka, dan bahkan selalu disebut oleh mereka setiap muhadharah dan yang lain, bahwa mereka orang-orang yang jualan di pasar, ketika ada orang yang beli ya diladeni, jual beli seperti biasanya. Tapi kalau sudah nggak ada orang yang beli, ya, mereka membaca Al-Quran. Bahkan saya pernah dengar dari masyayikh di sana itu, tidaklah ada orang yang jualan di pasar di Tarim itu kecuali ada 2 kitab. Satu Al-Quran, yang kedua Dalailul Khairat, sholawat Dalailul Khairat. Mungkin jenengan pernah tahu Dalailul Khairat, yang 1 minggu full niku, Jumat ketemu Jumat itu mereka ketika nggak ada orang yang pembeli yang datang, sudah dibuka Dalailul Khairat hari apa, kemudian setelah itu murojaah atau membaca Al-Quran. Jadi dunianya dapat, akhiratnya dapat. Jadi semangatnya itu ibadah. Yang tua-tua terus ngaji. Walaupun yang mungkin dikaji itu adalah kitab yang mungkin sudah puluhan kali khotam, ya tetap datang terus, Pak. Karena memang tujuannya mereka itu untuk ibadah. Ibadah membaca Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an. Nah, makanya monggo kita mumpung diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, terutama kalau kita dekat masjid, dekat musola. Rugi kalau kita dekat masjid, dekat musola tapi sholatnya sendiri. Bahkan dikatakan ya, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholatnya orang yang tetangganya masjid kecuali di masjid. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna, bukan gak sah. Tidak sempurna sholatnya orang yang tetangganya masjid kecuali sholat di masjid tadi. Kemudian senang zikir. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun la tasiru illa mu'min. Ada 4 perkara yang tidak akan pernah dimiliki kecuali bagi orang-orang mukmin. Yang pertama as-sumtu, banyak diem. Orang mukmin itu banyak diem kecuali ngomongnya itu bermanfaat.
Kemudian watawadu, punya sifat tawadu, rendah diri. Rendah diri. Tapi tawadu ini juga sifat hati, hadirin. Jangan kita merasa bahwa ada orang yang duduknya terus di depan, kemudian kalau misalkan di suatu majelis itu harus ada di tempat yang lebih tinggi, itu enggak punya tawadu, boten. Bahkan dikatakan ulama, terkadang ada orang yang ngapunten duduknya di belakang, ya, merasa paling tawadu, tapi hakikatnya dia orang yang paling sombong. Orang yang di depan merasa, ya Allah, saya seharusnya gak pantas duduk di depan, seharusnya saya di belakang. Itu lebih mending daripada orang yang di belakang paling ujung tapi merasa seharusnya yang duduk di sana itu saya. Nah, itu sombong gitu. Makanya tawadu ini juga gak bisa dilihat dari zahir. Tawadu itu adalah sifatnya hati. Kemudian wa dzikrullahi ta'ala, orang yang banyak zikir. Wa lisanuhu radban bi dzikrillah, lisannya selalu basah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung, dalam satu riwayat, beruntung bagi orang-orang yang di dalam suhufnya, di dalam lembarannya, di dalam rapotnya banyak istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, termasuk daripada sifatnya mukmin yang tidak dimiliki oleh orang-orang selain mukmin atau munafik, qillatus syarr. Ya, sedikit kejelekannya. Terjerumus kepada kejelekan, kemaksiatan itu manusiawi, tapi istiqomah, itu enggak manusiawi nih. Orang mukmin itu kejelekannya sedikit, berarti kan bisa ada kejelekannya, tapi enggak istiqomah. Nah, ini 4 hal ini kata Rasulullah tidak bisa dimiliki kecuali bagi orang-orang mukmin. Kemudian yang ketiga, wa tsalitsah qillatul qaul fi ma la yahtaju ilaihi. Sedikitnya bicara pada sesuatu yang tidak dibutuhkan. Sehingga kata Rasulullah SAW dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu mala, yakni termasuk tanda bagusnya keislamannya seseorang itu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, baik perbuatan ataupun perkataan. Ya, kalau sekarang ini status termasuk tanda daripada bagusnya Islamnya seseorang adalah sedikitnya status yang tidak bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat nggak usah status. Status sambat atau isinya, status ngadu domba, ini nggak bermanfaat. Kalau sekarang orang modelnya model silent, model pesawat, lisannya model pesawat, tapi tangannya, masya Allah, status terus. Padahal kata Rasulullah termasuk tanda bagusnya Islamnya seseorang meninggalkan perkara yang tidak manfaat. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam salah satu kitabnya menyebutkan apa yang malayakni itu, sesuatu yang tidak bermanfaat adalah sesuatu yang tidak memberikan manfaat pada akhiratnya kita dan juga tidak memberikan manfaat kepada dunianya kita. Jadi pekerjaan, omongan yang tidak menambah pahala, nggak menambah uang, itu menurut beliau sesuatu yang malayakni, tidak bermanfaat. Ya. Dalam kitab Jauharul Uluwiyah itu disebutkan bahwa nanti di hari kiamat orang yang banyak ngomongnya yang nggak bermanfaat itu akan diberhentikan oleh Allah Ta'ala dengan 5 pertanyaan. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan lima takallamta hadhil kalimah. Kata Allah, kenapa kau ketika di dunia ngomong berbicara dengan kalimat ini? Itu pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wahal yanfa'uka, apakah omonganmu itu memberikan manfaat kepadamu?
Kemudian yang ketiga, idza sakatta hal tadurruka, jika kau diem apakah akan merugikanmu atau membahayakanmu.